sebelumnya kami menyaksikan malam. Jadi kami mahasiswi prodi Tiga Kehutanan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ingin melakukan wawancara. Apakah kalian bersedia? Perkenalkan dulu sebelumnya, nama ulun Amrina Rosyada, nama ulun Nadi Sofia, nama ulun Erliana, nama ulun Aisyah Sofila. Kami hendak kita pemula, jadi mewawancara dia. Sebelumnya nama kalian siapa? Bidan Nur Cahaya. Kemudian 46 tahun. Sudah berapa lama mungkin menjalani profesi jadi bidan? Mulai tahun 95 sampai tahun 2001. Jadi berapa tuh? 26 tahun. Ada kesulitan kayak itu nggak? Sejauh ini karena kita sudah menyenangi profesi kita, jadi ya setiap kesulitan itu kita jadikan suatu tantangan bagi kita. Artinya segala sesuatu itu kita buat lebih karena menjadi suatu kesulitan. Karena kan kita sudah senang dengan profesi kita sebagai bidan. Jadi apapun itu permasalahan apa saja yang kita temukan dan tidak membuat kita menjadi semangat dan semangat terus dalam melaksanakan profesi kebidanan kita. Sudah berapa banyak pasien yang ibu tolongi? Berapa lah? Berapa nih hitung-hitungnya? Banyak. Ada hitung ya. Mengakulah misalkan adopsi lagi kayak gimana? Jadi penghasilan biar bisa membantu perkawinannya itu dalam 1 bulan Penghasilan itu memang harus ada itu tuh. Ya kalau ini masih standar artinya sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya kita niatnya kan nolong, dapat dibayar adalah bonus. Tujuan kita tuh sebenarnya bila ibu dan bayi itu selamat, nah itu sudah suatu ada suatu kebahagiaan bagi kita. Nah, kalau kita nanti misalnya dibayar atau tidak dibayar, kita berbonus bagi kita. Jadi dalam hal menghitung penghasilan ya ada betul ini. Nah kita kita akan niatnya menolong, dapat duit bonus. Suka duka selama yang menjadi seorang bidan tuh gimana? Yang sukanya tadi bila ibu dan bayi selamat, suka dan tapi bilanya dukanya misalnya kita kada bisa nolong, misalnya ibu atau bayinya bermasalah, nah itu kan salah satu kenapa kita kada bisa nolongin gitu. Niat kita mau nolong misalnya terjadi sesuatu yang memang itu di luar dari prediksi kita, misalnya terjadi apa, nah itu kalau ini kita selamat, bayinya sehat, ibunya sehat, nah itu suatu kebahagiaan loh dari kita sendiri. Sebelumnya Pian kuliah di mana, Bu? Aku di Poltekkes. Langsung belajar. Iya, ada baru loh. Ada 2 sekolah. Dulu kami SPK, itu lalu program pendidikan bidan. Tapi aku semuanya memang di Depkes, itu kan SPK Depkes. Dulu program pendidikan bidan A itu di SPK Depkes juga.
terus ngambil D3-nya di Poltekkes Indramayu. Itu tahun berapa ya? Tahun pendidikan yang mana? D3 itu kan 2012 mengambil Proksus. Ngambil Proksus yang pendidikan kebidanan. Kalau program pendidikan bidan bisa kelas 5. Dulu kan belum ada di tiga fakultas program pendidikan. Apa nasihat yang bisa Ibu berikan pada generasi muda yang bercita-cita menjadi seorang bidan? Artinya motivasi Ibu Hanikam tadi tujuan utama pada saat kita menolak persalinan adalah itu karena bayi dan ibu sehat, selamat. Itu tujuan utama bagi kita. Kita ingin melakukan satu kebahagiaan hidup kita, melihat semuanya sehat, selamat, dan selalu menyenangi profesi. Jadi kalau kita sudah menyenangi profesi kebidanan kita itu, apapun tantangannya itu menjadi semangat bagi kita. Menyenangi profesi itu yang utama. Kalau kita tidak menyenangi profesi, jadi segala sesuatu apa aja jadi beban. Ketika kita menimba masalah jadi beban. Tapi kalau kita menyenangi profesi kita, apapun yang kita lakukan, ilmu apapun, tindakan apapun, pasti kita dengan sungguh-sungguh jadinya. Karena kita menyenangi dengan profesi kita. Bukan karena paksaan. Kalau karena paksaan harus sesuatu tidak sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh itu pasti apa aja menjadi hal yang menyenangkan. Menunggui pasien, mengobservasi pasien, itu suatu hal menyenangkan. Bikin tugas, suatu hal yang menyenangkan. Saat pembelajaran di kelas dijelaskan dosen tentang kebidanan, suatu hal yang menyenangkan. Karena kita suka. Jadi tanamkan bahwa profesi kebidanan adalah suatu hal yang menyenangkan bagi kita. Jadi saat kita mau persalinan, suatu hal yang menyenangkan. Menjadi pasien cerewet atau apa, suatu hal yang menyenangkan. Karena kita senang dengan profesi kita, jadi bukan suatu hal yang sulit. Dia semalaman nungguin, ya kenapa enggak? Kita menyenangi ya profesi kita. Berarti yang pasien itu agak cerewet kayak gitu. Kenapa? Suatu hal yang menyenangkan. Karena kita tahu setiap orang itu kan manusia itu adalah makhluk yang pribadi, makhluk yang artinya yang unik. Jadi misalnya kita ibunya seperti ini, kitanya harus bagaimana bersikap. Ibu yang seperti ini bagaimana bersikap. Kita tahu pada saat orang sakit. Sakit itu kan kadang-kadang emosinya tidak terkontrol, labil. Nah, jadi kita sebagai bidan tuh memahami, misalnya kita jadikan dia seperti kita. Kalau kita sakit, oh iya wajarlah ya kayak itu. Karena hanya sudah sesak, sampai sakitnya menyadari. Nah, jadi kalau kita menyakiti pasiennya, pada jadi asal sayang ibu. Karena berbeda kan asal sayang ibu. Saat ibu itu mau melahirkan terus disayangi, diberi semangat, diberi motivasi. Jadi pasien itu merasa nyaman dengan kita. Hanya saat dia sakit, dia ada begitu merasakan bertambah sakit karena kita memperlakukannya dengan baik. Jadi jangan jadi bidan tuh bekerja juga jangan artinya dengan penuh perasaan. Pada saat bukan melakukan kita dalam, jangan terus sama pasien, hati dengan penuh perasaan. Andaikan dia jadi kita, rasanya ya kan. Nah, pokoknya melakukan sesuatu itu dengan penuh perasaan. Jadi pasien tuh merasa nyaman, merasa tenang. Pertama kali yang buka praktek tuh ada kayak itu tadi karena profesi kebidanan itu nggak bisa hanya menyenangkan. Jadi kita tuh merasa nyaman terus, merasa nyaman. Aku pribadi sih kayak itulah.
Waktu itu aku buka praktek usia aku 27 tahun di sini tahun 2001 itu masih 27 tahun aku sudah berpraktek di sini berbagai macam artinya tingkat keuangan karena kita melakukan dengan baik, karena kita melakukannya seperti kita merasakan seperti kita. Akhirnya pasien itu nyaman. Jadi kalau pasien sudah merasa nyaman, akan balik lagi ke kita. Bahkan kita dijadikannya apalah, dipromosikannya. Nah, tanpa kita mempromosikan diri kita, karena sebenarnya kita karena kita tadi bukan mempromosikan diri kita, karena kita memang bersikap tadi dengan baik loh, dengan baik. Jadi pasien tuh merasakan dia merasa nyaman, akhirnya dia bercerita, dia membawa keluarganya sampai ke kita. Selama yang jadi bidan ibu ada nggak yang pasien tuh kayak curhat gitu? Sering. Jadi kita melakukan praktik kebidanan ini bukan hanya kebidanan, bahkan hal-hal yang lain pun tadinya bisa bercerita dengan kita. Karena apa? Karena ini merasa nyaman. Kalau kita sudah merasa nyaman dengan orang lain, kita pasti akan berkisah ya perasaan kita dengannya. Karena kita mendengarkan dengan baik, menanggapinya dengan bagus, itu masih merasa nyaman. Kalau cuma masalah kebidanan yang kadang sampai kita punya masalah apa gitu. Kalau menurut saya itu yang bidan kamu yang ada ya kalau bidan kamu itu sebenarnya kita sangat disiplin. Kalau kita jadikan kita rangkul, kalau kita ajak kerjasama, ya dalam artian kalau misalnya dia ketemu ibu hamil bagian begini, hamil tadi periksa ke ulun. Ada apa? Karena kan sidin istilahnya barang lain sidin karena indahnya suruh memijetin kah atau memandikan bayinya kah, dengan kita ajarin bagaimana cara perawatan kali besar. Nah, jadi aku sering bidan kampung itu membawa pasiennya ke sini. Jadi kalau pasiennya datang bawa bidan aja, di sini duduk di sini bagian aku. Waktu aku jadi bidan desa juga, kayak itu bidan kampungnya mengambil aku. Jadi karena kita kadang memusuhi sidin, nah lawan kita cara kita tidak mengguruin, karena kan ini kalau merasa lebih tua, lebih terdahulu lah, merasa idenya lebih berpengalaman menurut sidin. Jadi kita tuh yang kita masih anum, nah bukan kita menuruti apa aja sidin, kita artinya melakukan pendekatan dengan cara mengemadahkan yang baik, tapi tidak tanpa dengan cara menggurui. Jadi sidin masih lawan kita, tapi kita jangan gaya menggurui. Ya misalnya ini aku ada ini ada bagian obatnya tak bagus. Nah kadang-kadang kan pian sama mirip pian. Nah makanya ini aja pian nyaman, lebih praktis. Nah nyaman loh. Nah itu kita. Itu. Nah dia kan pakai itu kan mah itu bisa infeksi ya. Nah itu. Orang tua ya Allah ya pakai ya tak kasih orang tua kita punya adab dengan orang tua. Bukan juga kita nuruti apa aja sih dia pakai janan kita ya kan karena ada merawat atas tangan janan diparut di apa ya kan di kampung-kampung kayak itu. Nah ini pian ada jadi praktis pian kadang-kali janan ini bagus aja tapi kan kadang kan tangan mengelola kan harus nyuci dulu bersih pian harus kukus dulu biar kuman-kumannya mati. Nah tengah lo pian nah ini kan obatnya tinggal yang kasar steril misalnya ini kan sudah steril sudah bebas kuman. Nah tinggal tempel saja kalau mau membungkus diajarin caranya kayak apa. Jadi bidan kampung tuh pada merasa menggurui, merasa dirangkul. Jangan dimusuhi, tentang kita bidan ada ilmu sehingga ada ilmunya itu kemisinya. Baginya sini nggak ada mau berparang kita baginya ibu hamil dirangkulnya. Kan kita jangan jago bidan situ kan punya kan pengalaman masih anu yang aku sudah pengalaman.
Selama pian mengalami persalinan tuh ada nggak yang pernah bayi nggak perlu tertolong gitu? Pernah, tapi datanya memang sudah apalah kondisinya itu kayak tanpa aku ketahui di orangnya tuh ada pernah USG. Jadi ketika dia lahir tuh aduannya kering oligo. Nah artinya bayinya tuh kan pada saat DJJ pada awal datang tuh bagus, tapi kan pada saat intranatan ya ada bagusan pernah meninggal, tapi itu sempat dibawa ke rumah sakit berapa hari dirawat karena kan sudah lihat-lihatnya sudah air ketubannya itu kan sudah masuk ke hidung, masuk ke paru-paru, sudah bikin infeksi karena kan air ketuban udah kering itu kan baik tidak sejahtera lagi loh di dalam perutnya lebih bulan. Berarti itu rentan terhadap. Makanya kita kalau ibu hamil datang ke kita, kalau pada pernah IJ dengan aku agak sedikit gatal lah, bukannya menolak sih, karena aku pada tahu riwayatnya kayak apanya. Soalnya kalau mau lahiran dengan aku, walaupun pada periksa dengan aku, tapi pernah periksa lah ke puskesmas atau ke dokter atau ke USG. Jadi riwayat kesehatannya kan sudah tahu. Kalau misalnya tiba-tiba datang terus di mana-mana pada pernah tiba-tiba dengan kita, takutnya kan tadi bisa dari bulan atau misalnya plasenta previa atau lesuka itu tadi. Jadi aku agak sedikit selektif kalau menolak persalinan menghapusnya daripada karena ujung-ujungnya aku menggotong-gotong pasal itu rumah sakit dalam kondisi yang tidak bagus, mendingan ibaratnya aku tapis dulu biar bukan kita daripada hadirin karena wanita, tapi kan kita yang fisiologis aja bisa berubah menjadi patologis, apalagi yang sudah jelas-jelas itu patologis itu kita tolong. Dan dengan lebih awal ininya masih baik-baik saja kita sering ke rumah sakit daripada yang sedang bermasalah kita melalui kita udah uyuk kita membawa aja kita tapisin normal-normal aja lah, jadi tolong di rumah jangan yang aneh-aneh. Kalau aku sih kayak tuh potensi tinggi aku kadang mau besok kadang mau pokoknya riwayat RCT yang jelek, misalnya pernah potensi placenta yang berulang misalnya, tapi kita mencari penyakit serangan jadi yang baik-baik saja gini. Kadang-kadang berat kelas kita kadang-kadang mau bagus dia berat tahan HB bagus, tensi bagus, anak pertama persalinan nyaman, tiba-tiba red plus bisa kadang itu kalau gini ternyata sudah udah dulu pas tapi jelek dulu ditolong cari penyakit lagi itu waspada kita pis lah begitu itu nah jangan kita asal tolong aja pokoknya, tapi yang penting lepas nanti dikasih penjelasan. Kalau kita merujuk tanpa ada penjelasan kadang pasti tidak bisa terima. Kita aja kan kita ke rumah sakit kita harus kasih penjelasan yang bisa masuk akal menurut pasien dengan bahasa yang dimengerti pasien, jangan bahasa kita bahasa kedokteran dengan bahasa yang mudah dimengerti. Insya Allah kalau Inya mengerti Inya kan tepat dirujuk aku pasien aku kalau sudah dikasih penjelasan dirujuk aja maunya malahnya karena mendapat sudah melahirkan Bu bepadah lagi ya, atau kan kita kesininya bulan kemarin kan rujuk dua nak pendidik anak ulun atau anak imunisasi atau kantor jahitan datang laginya artinya kan karena pada saat kita merujuk itu kan lakukan penjelasan namanya begini Bu kalau kita begini jadinya. Nah misalnya urusan menolong seneng banget menolong ya pasti yang artinya menolak dikasih pasien. Kalau misalnya ulun kada kasih tahu pian, nah karena pian pasti loh ibu bidan ini kenapa kalian berikan penjelasan kalau aja begini nah
ke Jakarta, kok kami ke rumah sakit aja ya. Karena pasien bisa membalik fakta seperti itu. Jadi kalau kita kasih penjelasan, ya malah berterima kasih, malah yang balik lagi ke kita. Ada pasien bisa ibu. Itu sampai saya itu lah belum bertanya. Sebelumnya makasih banyak. Maaf mengganggu waktu Tidak apa-apa. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.